Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial pelaporan SPT PPh 21 karyawan tahun 2021 dengan e-filing. Lebih dikhususkan untuk karyawan non-PNS, ABRI, serta pensiun. Baiklah, kita langsung saja untuk melakukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan atau disiapkan sebelum masuk ke pelaporan e-filing, atau mungkin saya akan kasih informasi terlebih dahulu sekilas saja mengenai pelaporan SPT PPh 21 karyawan. Jadi kita harus ketahui dulu jenis formulir pelaporan untuk SPT tahunan untuk karyawan. Ada beberapa jenis formulir, yaitu 1770SS, 1770S, atau sederhana 1770. Jadi untuk membedakannya itu ada dua faktor yang membedakan mau pakai form yang mana, yaitu satu adalah penghasilan bruto, di mana untuk form 1770 SS lebih kecil dari 60 juta. Untuk yang 1770S lebih besar 60 juta. Sedangkan untuk yang 1770 ini tidak disebutkan sampai berapa. Kemudian faktor yang kedua adalah sumber penghasilan. Untuk 1770SS dan S itu berasal dari satu pemberi kerja. Sedangkan untuk 1770 yang tidak ada S-nya itu berasal dari lebih dari satu pemberi kerja dan atau melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas di sini misalnya notaris, dokter, dan sebagainya. Jadi itu yang membedakan kita akan pakai form yang mana. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan? Dokumen dan data. Tentunya yang harus disiapkan adalah NPWP. NPWP di sini juga harus disiapkan, itu adalah password akun DJP online. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu NPWP dan password akun di JP online, atau dengan kata lain kita harus mempunyai akun di DJP online sesuai dengan NPWP kita. Kemudian yang kedua adalah EVIN dan password. Yang ketiga adalah formulir 1721A1 atau 1721A2. Tapi untuk tutorial kali ini saya akan bahas hanya untuk formulir 1721A1. Kemudian data selanjutnya adalah daftar harta dan hutang. Ada berapa harta yang kita punyai per 31 Desember 2021 dan juga hutang. Hutang per 31 Desember 2021. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar tanggungan beserta nomor KTP-nya. Jadi itu saya kira 5 poin itu yang perlu kita siapkan sebelum melakukan pelaporan di e-filing. Nah, ini adalah contoh NPWP.
Kemudian ini adalah contoh formulir 1721A1 yang kita akan laporkan. Sengaja ini sebagian informasi saya blurkan untuk menjaga kerahasiaan. Ini adalah masih di form 1721A1 yang berisi angka-angka isian yang dari pemberi kerja. Nah, ini adalah datar harta dan hutang. Berapa di sini harta kita, termasuk juga tabungan, hutang. Kebetulan di dalam contoh ini untuk hutang nihil, jadi tidak ada. Dan juga perlu diketahui untuk harta selain tabungan itu yang kita masukkan adalah berapa nilai pada saat tahun perolehan saat itu. Jadi bukan harga pasar pada saat kita melaporkan SPT PBH 21 karyawan. Oke, sekali lagi perlu diingat ini yang biasanya banyak pertanyaan dan kebingungan dari para wajib pajak yang melaporkan PPh 21 tahunannya. Jadi sekali lagi yang perlu diisi nilai di sini adalah berapa nilai pada saat tahun perolehan harta tersebut. Jadi cukup jelas ya. Selanjutnya kita akan masuk ke akun DJP online dengan ketik DJP online. Kemudian kita disuruh input nomor NPWP dan sekaligus passwordnya. Kemudian ketik kode keamanan sesuai dengan yang angka merah di samping. Sebelum login perlu saya informasikan bahwa nantinya ada bagian-bagian yang di blur dengan tujuan adalah hanya untuk menutup privasi, data privasi yang nantinya akan kita lakukan di dalam proses tutorial untuk pelaporan PPh 21 karyawan dengan e-filing. Kemudian kita login. Klik lapor. Klik e-filing. Buat SPT. Ini adalah pertanyaan pertama dari DJP Online. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami dan istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak. Tarik ke atas kursornya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak. Karena contoh di sini adalah lebih besar dari 60 juta. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Jadi, pilihan di atas itu menentukan formulir apa yang akan kita gunakan. S apa SS. Kemudian, kita diberikan pilihan apakah laporan dengan formulir 1770S akan menggunakan dengan bentuk formulir atau dengan panduan DJP online, atau nomor 3 yang terakhir adalah dengan upload SPT. Kita cari yang paling umum yang biasanya digunakan oleh wajib pajak, yaitu dengan panduan, lebih mudah. Kemudian klik SPT-nya. Nah, dari sini
kita bisa pilih tahun pajak normal. Jadi pilih karena ini adalah pertama belum pernah melakukan pelaporan untuk yang 2021, maka langsung otomatis akan diklik di situ normal. Selanjutnya, ini adalah kita akan mengisi bukti potong. Bukti potong dari perusahaan di mana tempat kita bekerja, yaitu form A1. Tambah. Jenis pajak 21, NPWP, kalau di sini NPWP-nya benar, maka nama pemotong otomatis akan tampil. Kemudian kita ketik di sini adalah nomor bukti potong. Nomor bukti potong yang sesuai dengan di form A1. Bukti pemotongan itu tanggal berapa? Di sini bukti pemotongannya adalah tanggal 31 Desember 2021. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Itu ada di nomor 20 atau 19. Kemudian simpan. Kursornya ke atas dan klik selanjutnya. Masukkan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Jadi di sini harus hati-hati dalam mengisi penghasilan neto. Itu diisi dari nomor 14, yaitu jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh 21 disetahunkan. Jadi dari nomor 14 ini 239451522. Karena kalau salah isi di sini nanti PPh-nya bisa kurang atau lebih bayar. Biasanya lebih bayar. Sudah diisi. Kemudian selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Dalam ini asumsinya itu adalah tidak ada. Kalau ada, misalnya final di sini adalah, misalnya dalam tahun ini ada PHK, sehingga PH dari pesangon tersebut dikenakan PPh final. Dalam contoh ini tidak ada. Jadi klik tidak. Kemudian kita akan memasukkan harta apa aja yang kita miliki, yaitu sesuai dengan daftar yang telah kita siapkan sebelumnya.
Nah, ini yang kita siapkan sebelumnya. Ini nantinya yang akan kita masukkan. Atau mungkin bisa lihat di harta pada SPT sebelumnya. Kita klik aja di sini. Kalau ada beda kita bisa update lagi. Misalnya tabungan di sini kita rubah, klik rubah. Ini 21. Tahun perolehan adalah 2021. Jadi misalnya sekarang sudah ada kenaikan. Kasih keterangan di sini adalah estimasi bahwa ini tidak persis benar. Ini kita hanya estimasi. Simpan. Kemudian ada di sini Honda Supra. Kalau umpamanya Honda Supra-nya itu dijual, misalnya kita hapus saja di sini. Hapus ya. Rumah pada saat itu harganya adalah 200.000. Ini rumah di sini misalnya rumah dengan renovasi. Setelah renovasi kita rubah aja karena mungkin ini enggak sesuai dari data yang ada di list kita sebelumnya. Kita rubah aja. Saat itu harga rumahnya adalah 60 juta. Kalau dari sini ternyata ada tambahan harta, itu bisa ditambah di sini. Ini kode hartanya. Harta tidak bergerak, tempat tinggal. Nama harta, rumah. Tahun perolehan 2015. Harga perolehan pada saat itu beserta renovasi itu katakanlah 500 juta. Di sini keterangan rumah tinggal. Simpan. Kalau misalnya ada lagi, misalnya di tahun 2017 kita beli kendaraan, tapi yang di tahun sebelumnya belum dimasukkan. Gak apa-apa, masukkan aja di sini. Kode harta, katakanlah transportasi mobil. Di sini Daihatsu Island. Tahun perolehan 2017. Harga perolehan saat itu ada 130 juta. Ini kasih keterangan. Sembarang keterangan di sini. Kemudian kita simpan. Misalnya ada lagi harta, misalnya sepeda motor. Sepeda motor. Nama harta Yamaha. Tahun perolehan 2011. Harga perolehan misalnya 19.500.000. Kemudian simpan di sini. Nah, di sini memang harus diisi semua. Jadi, yang tadi ada yang belum diisi adalah keterangan. Kita ulang lagi dengan tambah. Sepeda motor Yamaha Mio
tahun perolehan adalah 2011. Harga perolehan saat itu 11.500. Ini kasih keterangan aja sembarang biar bisa tersimpan. Transformasi keluarga. Nah, ini sudah. Jadi nampaknya sudah semuanya dimasukkan sesuai dengan di list sebelumnya yang tadi kita tampilkan. Oke, semuanya sudah, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki hutang? Kemudian dalam contoh ini tidak ada, jadi langsung tidak dan selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Ya. Sebagai informasi tambahan, dalam hal tanggungan di sini adalah posisi pada awal tahun, yaitu 1 Januari 2021. Itu akan sama sampai dengan bulan Desember 2021. Jika seandainya ada penambahan atau perubahan setelah tanggal tersebut, jadi itu tidak akan berlaku untuk periode 2021. Yang kita hitung dan kita laporkan dan diakui oleh DJP Online atau kantor pajak itu pada saat posisi di awal tahun. Langsung aja, ini sesuai dengan kemarin, tahun kemarin. Klik selanjutnya. Apakah Anda membayarkan zakat, sumbangan keagamaan, kegiatan wajib? Tidak. Klik selanjutnya. Status kewajiban perpajakan suami istri. Jadi statusnya adalah kawin. Ini kepala keluarga, bahwa wajib pajak itu sebagai kepala keluarga. Nah, kalau sudah sebagai kepala keluarga, jadi NPWP di sini ini otomatis akan terblok. Statusnya adalah kawin, tanggungannya berapa? 1. 1 di sini anak, kemudian kawin adalah statusnya, yaitu tanggungan istri. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh 24? Tidak. Kemudian selanjutnya, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Tidak, jadi dikosongin saja. Apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25? Tidak. Jadi ini kita perlu diisi, langsung klik selanjutnya. Nah, ini adalah hasil rekapan dari pertanyaan yang kita jawab sebelumnya. Ya, ini akhirnya nihil. Kalau kita salah dalam mengisi jumlah penghasilan itu, maka di sini akan pengaruh di bagian di baris nihil. Ini tidak. Ini akan menjadi kebanyakan lebih bayar. Jadi ini sudah benar pengisiannya. Kita lanjut. Oh ya. Jadi barometer apakah pengisian kita sebelumnya itu benar, itu ada di baris nihil. Kalau di baris nihil ini ada angkanya 0, berarti isian kita sudah benar. Kemudian selanjutnya, proses kurang lebih bayar. Jadi di sini tidak ada, langsung ke selanjutnya. Nah, ini adalah statement secara elektronik bahwa apa yang kita jawab dan kita isi itu adalah benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita klik di sini adalah setuju. Selanjutnya, nah ini adalah SPT yang kita akan submit segera. Jenis formulir 1770S, tahun pajak 2021, pembetulan ke 0, nihil.
jumlah 0. Jadi di sini tidak ada lebih dan kurang bayar. Catatan di sini lengkap. Berarti semua isian sudah terisi. Semua pertanyaan sudah kita jawab. Dan kita akan ambil kode verifikasinya melalui email sesuai yang terdaftar di DJP Online pada saat kita membuat akun di DJP Online. Kita klik di sini. Nah, di sini apakah akan dikirim ke email atau SMS? Di sana kita kirim ke email saja. Klik email. Jadi kalau di email di sini bisa kita tahu relatif lebih lama dalam penyimpanan data. Kalau SMS mungkin bisa terhapus. Oke, di sini kita oke. Dan langsung kita cek email di kita. Akan muncul kodenya yang dikirim dari DJP Online. Ini sukses ya. Kita tunggu sebentar. Tunggu email masuk. Ini sudah ada. Ini adalah kodenya. Klik kirim SPT. Nah, dari sini artinya SPT sudah dikirim dan artinya juga kita sudah menyampaikan kewajiban sebagai wajib pajak yang bekerja di satu pemberi kerja untuk laporan PPh 21 karyawan tahun 2021. Ini merupakan tampilan dari kode verifikasi dan bukti lapor dari DJP Online. Dan kedua bukti ini telah masuk ke email kita, email yang terdaftar sampai sekarang ini di DJP Online. Setelah kita barusan lapor untuk SPT PPh 21 karyawan tahun 2021, maka otomatis akan tampil di arsip SPT. Yang seperti ini kita bisa dilihat bahwa untuk yang tahun masa pajak 2021 sudah tercantum di list arsip SPT. Jadi sampai di sini dulu untuk tutorial pelaporan SPT PPh 21 karyawan dengan e-filing. Kami mohon kepada pemirsa apabila ada masalah-masalah tolong di komen, kemudian akan kami usahakan untuk melakukan atau membuat tutorial sesuai dengan permintaan dari pemirsa. Sekian dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah akan ada perbaikan-perbaikan lagi untuk selanjutnya. Dan kami mohon dukungannya agar channel ini terus berlanjut dan mudah-mudahan informasi ini sama-sama bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.